Ada masanya ketika kupikir romantisme di dalam kisah dongeng hanya terdapat di buku-buku. Bahwa gagasan menjadi kesatria dalam zirah mengilap untuk seseorang adalah fantasi yang takkan pernah terjadi. Lalu, aku bertemu seseorang yang membantuku melihat bahwa roman seperti itu bisa menjadi nyata dan tidak selalu berujung dengan kisah bahagia selama-lamanya. Ada seorang gadis yang sudah kukenal selama 1 semester di bangku kuliah. Dia menggemaskan dengan tawa yang sanggup membuat hangat seisi ruangan ketika aku mendengarnya. Dia berkunjung ke perpustakaan tempatku bekerja di kampus dan menghabiskan banyak waktu bertanya mengenai buku-buku yang tidak pernah dia pinjam. Aku mulai merasa dia sebenarnya sedang mendekatiku dan suatu hari aku mengajaknya berkencan. "Bolehkah aku mengajakmu makan malam?" kataku. Aku tahu beberapa tempat yang lumayan romantis. Senyumnya melebar, dia mencondongkan badan di meja dan berbisik padaku. Lucu juga kau menyebut kata romantis, karena persis itulah yang kucari dalam diri seorang pria. Aku merasa jantungku berdebar. Aku bisa menjadi pria itu? Sautku, nyaris saja menjatuhkan setumpuk buku. Aku tipe romantis. Bagus, Katanya, karena semua orang yang pernah kukencani tidak paham apa yang kucari. dia mendorong sebuah buku ke arahku. Buku yang dia temukan di rak perpustakaan. Aku mencari orang yang ingin menjadi pangeran tampanku. Dia meremas tanganku dan tiba-tiba berbalik pergi. Sampai ketemu hari Sabtu pukul 8. Aku menatap ke buku yang diberikannya. Judulnya adalah Fairy Tales. Kulihat dia sudah menandai beberapa kisah. Kisah pertama adalah mengenai pangeran yang dengan kuda putihnya berderap ke sebuah menara, tempat seorang putri terjebak, memanjat menara itu, dan membawa sang putri menuju matahari terbenam. Kututup buku tersebut. Gadis ini benar-benar ingin merasakan kencan bak di negeri dongeng, dan jika aku ingin bisa membuatnya terkesan, maka aku harus menyamai tindakan si pangeran di buku. Tapi, aku bukan si pangeran dan gadis tersebut tinggal di lantai 2 asrama kampus, bukan menara. Kurasa juga tidak ada kuda dalam radius 80 km di kampus kami. Apa yang bisa kulakukan? Ya, pangeran manapun yang layak mengenakan mahkota tidak akan menganggap enteng tantangan ini. Pada pukul 8 malam di hari Sabtu, aku berkendara ke sisi asramanya, tempat jendela kamarnya menghadap, dan memanjat keluar dari jendela mobil yang kupinjam dari seorang teman. Kupungut sebuah kerikil dan kulempar ke jendela kamarnya. Dia muncul tak lama kemudian, tampak bagaikan putri dalam gaun yang dia kenakan. "Selamat malam, Putri," kataku sambil membungkuk. "Mari, keretamu menanti." Di mana kudamu yang perkasa? Dia balas berseru. "Mobilku adalah Mustang yang kupinjam dari teman," jawabku. "Cuman itulah yang paling mendekati kuda asli." Dia tergelak lalu turun menemuiku. Duduk di kursi di sampingku, dia berkata, Sekarang tidak apa-apa. Tapi di kencan berikutnya, aku mau melihat paket yang lengkap. Pangeran, kostum, kuda gagah, mungkin juga mahkota ajaib. Aku tertawa, berpikir dia hanya berkelakar. Malam itu sangat menyenangkan, tetapi aku bisa melihat bayangan di balik kedua mata hijaunya yang cantik. Pada kencan berikutnya, aku benar-benar harus mewujudkan fantasi dongengnya. Jadi, aku memperhatikan gambar-gambar di buku. Aku berbicara dengan seorang temanku yang berkuliah di jurusan desain mode dan memintanya membuatkan kostum pangeran serta gaun putri. Aku menyewa seekor kuda dari petani setempat dan belajar menungganginya tanpa terjatuh setiap saat. Aku bahkan menemukan mahkota di toko pernak-pernik yang bisa kusematkan di kepala kencanku di akhir acara kami. Dia benar-benar terbuai melihat upayaku. Dia berputar-putar dalam gaunnya di bukit tempat kami menggelar piknik makan siang dan menangis terharu saat kuletakkan mahkota plastik di atas kepalanya. Dia memelukku dan senyum yang dia tunjukkan terasa magis. Aku tak percaya kau benar-benar melakukan semua ini. Katanya, lalu memelukku lagi. Sekarang aku tahu aku sudah menemukan sosok yang akan selalu membuat kencanku bagaikan dongeng yang kuimpikan. Tiba-tiba, ada sesuatu terasa di dadaku. Aku berdiri di sana menatapnya, girang karena fantasi yang kuciptakan, dan tersadar bahwa bukan dirikulah yang membuatnya tergila-gila. Dia jatuh hati pada sosok pangeran yang kuperankan. Kulepaskan jubah yang sedari tadi kukenakan dan membuat punggungku gatal seharian. "Begini," kataku selembut mungkin. "Aku tidak mungkin melakukan hal ini di setiap kencan kita. Cepat atau lambat, kau akan harus berkencan hanya dengan diriku." Cahaya di matanya meredup. Bukan dengan pangeranku? Tanyanya.
Mungkin suatu hari nanti, kataku. Tapi tidak denganku. Aku cuma cowok biasa, orang yang butuh disukai karena diriku apa adanya, bukan karena aku semacam pangeran dalam bayangan. Jadi, aku mengantarnya pulang ke asramanya dan, sebagai pangeran, berpamitan dengan selembut mungkin. Mungkin, pikirku sembari menunggang kuda sewaan, dia membayangkan aku tengah pergi menjalani pencarian ajaib. Sebetulnya, ya, aku mencari seseorang yang ingin berkencan dengan diriku yang biasa saja ini. Pada akhirnya, hal itu terjadi juga. Tetapi aku tidak akan pernah lupa masa ketika aku mencoba sekeras mungkin menjadi pangeran tampan untuk gadis impianku. Di dunia nyata, gadis yang kemudian ku kencani jauh lebih seru.